Guys, cerita film kali ini dimulai dengan menampilkan seorang wanita bernama Catherine. Tampak dia sedang duduk berduka sembari mengenang putra sulungnya bernama Nick yang berusia 16 tahun telah meninggal dalam sebuah insiden kecelakaan. Catherine belum bisa melupakan kepergian putranya sampai saat ini. Bahkan dia nggak mengizinkan anak bungsunya yang bernama Brady masuk ke kamarnya Nick. Yang mana hal ini membuat suaminya yang bernama Dale jadi sedikit stres menghadapi sikapnya. You're gonna have to take Brady to school. You have to pull yourself together. We're a family. Listen, just make sure he isn't late. Okay? Sementara di lain tempat diperlihatkan seorang dosen bernama Walter sedang memberi kuliah di salah satu perguruan tinggi. Singkat waktu, usai memberi pelajaran, seorang muridnya yang bernama Sherry kemudian mendekatinya untuk meminta bantuan terkait tugas kuliahnya. Di sana Sherry tampak sedikit merayu dosennya ini agar Walter mau membantunya karena dia sedang disibukkan mengisi pekerjaannya sebagai seorang reporter di berita televisi. Terlihat dari gelagat dan cara berbicara mereka guys, sepertinya Walter dan Sherry ini memiliki perasaan satu sama lain. Ketika di rumah, Walter yang hendak membaca buku tanpa sengaja menemukan sepotong koran kecil. Yang rupanya hal itu kembali mengingatkannya pada sebuah kejadian masa lalu yang menimpa seorang anak berusia 16 tahun. Dalam kasus tersebut, tampaknya Walter masih tertekan, namun dia selalu berusaha menguatkan dirinya agar bisa melupakan peristiwa tersebut. Adegan film kemudian berpindah memperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Jordi. Saat itu Jordi sedang dipenjara karena tuduhan melakukan pencurian mobil. Setelah beberapa hari berlalu, hukuman Jordi pun berakhir. Dia pun dibebaskan dan tampak dijemput oleh ayahnya yang bernama Carl. Namun terlihat dari obrolan keduanya, rupanya ayah dan anak ini sepertinya sedang memiliki hubungan yang nggak begitu baik. Guess they've been feeding you, eh? What does Elise have to do with anything? Hey, you watch your mouth, all right? Up all wasted, shining fucking example, Jordy. With the way you've been Don't running start your with my life so fucking far. mother. I knew you were gonna... What are you gonna do, huh? Keesokan paginya, Kurt memberikan Jordi waktu seminggu untuk mencari pekerjaan apapun itu. Dan jika Jordi nggak bisa mendapatkannya, maka Kurt akan mengusirnya dari rumah tersebut. Setelah itu, Jordi sedikit berkomunikasi dengan ibu tirinya yang bernama Alice. Rupanya Alice adalah wanita muda yang sangat cantik dan masih seumuran dengan Jordi. Akan tetapi, hubungan Jordi dengan ibu sambungnya ini juga nggak begitu baik. Karena Jordi menganggap kalau Alice cuma mengincar harta ayahnya saja. Meskipun faktanya sebenarnya Alice selalu berusaha dekat dan bisa diterima oleh Jordi. Sebelum ke tempat kerjanya, Walter menyempatkan diri untuk mengunjungi adiknya bernama Dennis yang mengalami sedikit gangguan mental. Yang mana Dennis nggak pernah sekalipun keluar dari apartemennya selama 2 tahun karena depresi yang menimpanya. Untuk mencarikan solusi, Walter pun mengunjungi Kurt yang ternyata adalah seorang psikiater. Dia berharap Kurt bisa memberikan terapi buat adiknya agar depresi yang dialami Dennis bisa hilang. Di sana, Walter bercerita kalau dia kerap kali dihantui kenangan buruk di masa lalu. Yang mana saat itu ketika sedang mengemudi mobil bersama Dennis, mereka nggak sengaja menabrak mobil lain yang membuat seorang anak di dalam mobil itu meninggal dunia guys. Sementara di tempat lain, Catherine melakukan rutinitasnya, yakni mengunjungi tempat di mana lokasi anaknya meninggal karena kecelakaan. Tampak lokasi tersebut ternyata juga menjadi makam buat anaknya Catherine. Sepulangnya dengan begitu sedih, sesekali Catherine kerap kali bernostalgia dengan mendekap baju basket anak kesayangannya tersebut. Dia yang nggak mau hal serupa terjadi lagi pada anak-anaknya, lantas mengekang Brady untuk tidak berpergian keluar rumah tanpa ditemani orang tuanya. I don't want you in here. Is parents gonna be there? I don't know. I wanted to ask if I could go over to Alan's. Di sisi lain guys, terlihat Jordi sedang diwawancara oleh pemilik toko pizza tempat di mana dia melamar pekerjaan. Awalnya manajer toko tersebut menolaknya karena Jordi memiliki catatan kepolisian yang cukup buruk karena pernah dipenjara. Namun karena dengan muka memelas Jordi mengungkap kalau dirinya sudah ditolak melamar sana-sini, maka manajer itu pun kasihan padanya dan terpaksa menerima Jordi bekerja di tempatnya. Sepulangnya mengajar, Walter kemudian mengunjungi istrinya yang bernama Abby. Di rumah itulah mereka berdua kerap kali melakukan pertempuran basah guys. Namun entah kenapa akhir-akhir ini Walter justru selalu menolak melakukan ketika Abby selalu mengajaknya. Dia justru kini lebih senang standby di depan TV dan menonton berita ramalan cuaca karena pembawa acaranya adalah si Sherry. Di adegan lain, Jordi yang gabut sendirian di kamarnya lantas berfantasi memainkan singkongnya di pandu film bercocok tanam guys.
Namun ketika lagi nikmat-nikmatnya, si ibu tiri Alice ini malah nyelonong masuk dan menyaksikan keseruan Jordi. Keduanya pun sama-sama kaget dan dengan begitu canggung bercampur malu, Alice lantas meninggalkan kamarnya Jordi. Sementara Jordi sendiri yang merasa malu juga memilih pergi ke taman untuk menyegarkan pikirannya, guys. Jordy? Cool, I heard you were getting back soon. Yeah, you too. Di sana dia kemudian gak sengaja bertemu dengan teman SMA-nya dulu yang bernama Melissa. Mereka pun ngobrol banyak di sana, bahkan Melissa mengajak Jordi untuk menghadiri pesta dansa di akhir pekan nanti. Melissa juga bertanya apakah Jordi pernah bertemu lagi dengan Catherine, ibunya Nick, atau belum. Karena ternyata Nick adalah temannya Jordi dan Melissa saat SMA dulu. Namun Jordi gak menjawab sepatah kata pun sembari pergi mengabaikan pertanyaan Melissa tersebut. Esokannya, Abby yang sudah muak dan tahu kebejatan Walter memutuskan pergi dari rumah itu. Dia juga menilai kalau sikap Walter yang selalu mengabaikan dirinya adalah bukti kalau Walter sudah enggak mencintainya lagi. Setelah ditinggalin istrinya, Walter sedikit pun enggak merasa menyesal ataupun bersedih, guys. Karena kini dia sudah ada apem cadangan yang cukup siap untuk menghilangkan kesepiannya. Dan benar saja, tanpa ada banyak drama panjang lebar, Walter pun langsung mengajak si Sherry, mahasiswa cantiknya ini, untuk melakukan cocok tanam di ruangannya, guys. Sementara di lain tempat, ketika Alice yang baru selesai mencuci apemnya dan sedang mengeringkan rambutnya, tiba-tiba saja Jordi nongol tanpa ada etika ketok pintu kayak sedikit pun, yang membuat Alice kaget dan bergegas menutupi semua perabotannya, guys. Akan tetapi karena singkong si Jordi sudah terlanjur mengencang, akhirnya tanpa basa-basi dengan perlahan-lahan dia pun membuka kembali perabotan yang sudah tertutup itu dan langsung menggarap ibu tirinya yang super kinclong tersebut di kamar ayahnya. Setelah keduanya sama-sama puas menyalurkan hasrat, sialnya tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara kepulangan Kurt yang berteriak-teriak memanggil Alice. Jordi langsung bergegas bersembunyi ke toilet sementara Alice berusaha mengalihkan perhatian Kurt dengan mengatakan kalau dirinya sudah lama menunggu dan gak sabar ingin digarap olehnya. Kurt yang merasa tertantang pun tanpa pikir panjang langsung tancap gas. Dan momen itu juga menjadi kesempatan buat Jordi untuk kabur, guys. Semenjak merasakan apam ibu tirinya yang begitu lezat, semenjak itu pula hubungan Jordi dan Alice jadi baik. Bahkan gak jarang mereka sering melakukannya saat Kurt sang ayah nggak ada di rumah. Ketika Jordi sedang bekerja di toko pizza, Melissa kemudian menemuinya dan menanyakan alasan kenapa Jordi nggak datang dalam pesta dansa pekan lalu. Jordi beralasan kalau dia sangat sibuk dengan pekerjaannya yang nggak bisa ditinggal. Obrolan mereka berdua yang jadi cukup lama itu pun berakhir setelah manajernya menegur Jordi agar dia lebih fokus bekerja karena masih banyak pelanggan yang harus dilayani. Selesai jam kerja, Melissa pun mengantar Jordi pulang. Di sana, Melissa menerima tawaran Jordi untuk mampir dulu ke rumahnya sembari membicarakan kisah persahabatan mereka di masa lalu. Nggak terasa waktu berlalu tanpa disangka juga obrolan panjang lebar itu membuat Jordi dan Melissa semakin dekat. Sampai akhirnya keduanya pun saling melumat dan bertukar jigong satu sama lain, guys. Akan tetapi suasana romantis mereka tersebut tiba-tiba buyar ketika Alice datang dengan sedikit cemburu, mengingatkan mereka kalau ini sudah larut malam. Melissa yang nggak enak pun akhirnya bergegas berpamitan dan pergi dari rumah itu. Singkat waktu, Walter yang sudah nggak tahan melihat kondisi Dennis yang semakin hari semakin buruk, akhirnya terpaksa mendatangkan wanita bernama Sylvie yang merupakan kekasihnya Dennis. Walter meminta bantuan Sylvie agar mau membujuk dan mengajak Dennis keluar rumah untuk berkencan atau melakukan apapun. Yang penting Dennis nggak mengurung diri saja di dalam apartemennya. Awalnya Dennis menolak bicara dengan Sylvie. Namun setelah beberapa waktu membujuknya, akhirnya Sylvie berhasil mengajak Dennis ngobrol meskipun itu dengan cara yang terbatas. Melihat momen ini membuat Walter jadi sangat bahagia karena ini adalah kemajuan yang cukup baik buat adiknya. Setelah itu Walter menemui Sherry di kamar hotel dan rupanya mereka ini baru saja habis melakukan cocok tanam sehingga mereka tampak sangat gembira, guys. Sembari nyemil seember es krim, tiba-tiba kegembiraan mereka seketika itu terhenti saat Sherry mengungkap kalau dirinya lah yang mewawancara Walter ketika Walter mengalami kecelakaan beberapa tahun lalu. Mendengar ini Walter pun hanya diam berusaha enggak mengingat kejadian tersebut. Suasana pun jadi sedikit berubah dan tanpa ada kata sedikit pun Walter beranjak pergi meninggalkan Sherry di sana. Sementara itu di tempat kerjanya, Jordi tiba-tiba mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari manajernya, yang mana dia meminta agar Jordi bekerja lebih gesit dan juga membersihkan toilet. Jordi yang sudah muak dengan manajernya yang banyak bacot ini lantas memutuskan berhenti dari pekerjaannya.
Dia kemudian mengajak Melissa mengantarnya pulang untuk sekedar mengganti pakaiannya dan berniat akan cabut dari rumah ayahnya. Namun sebelum pergi, Jordi sempat dicegat oleh Elisa karena Elisa mengaku kalau dirinya sudah terlanjur candu dengan singkong urat miliknya Jordi. Tapi sayang, upaya Alice enggak dipedulikan oleh Jordi karena kini Jordi sudah punya apam cadangan milik Melissa yang bisa dia cicipi. Setelah bersenang-senang dengan apam lembutnya Melissa, Jordi tiba-tiba merasa ada yang mengganjal pikirannya tentang kematian Nick di waktu dulu. Sehingga dia pun menelpon Catherine dan mengajaknya ketemuan. Esokannya Jordi dan Catherine pun bertemu. Dan setelah sekian lama menceritakan tentang peristiwa kecelakaan itu, di sini baru terungkap bahwa ternyata saat itu Jordi dan Nick berada dalam satu mobil yang mereka curi. Yang mana aksi mereka tersebut berujung pada sebuah kecelakaan mobil, dan mobil itulah yang ternyata dihantam oleh Walter saat bersama Dennis. Obrolan Jordi dan Catherine yang begitu panjang akhirnya membuat beban penyesalan dan kesalahan yang selama ini mereka rasakan jadi hilang, guys. Catherine yang sudah merasa plong pun pulang ke rumahnya dan membakar semua barang kenangan miliknya Nick yang dia simpan selama ini. Dia kini mulai sadar kalau penyesalan nggak akan merubah takdir dan nggak akan membuat Nick kembali lagi. These things the way they were. You're all I got now. Chance to make things better. I'm so sorry. Catherine lalu menemui Brady, anak bungsunya, dan meminta maaf padanya. Catherine menyadari semenjak kehilangan Nick, dia kurang memperhatikan Brady selama ini. Dan sekarang dia berjanji akan memperbaiki semuanya dari awal. Namun Catherine juga memutuskan akan berpisah dengan suaminya, guys. Karena dia menganggap kalau Dale nggak pernah peduli dengan sikap kehilangannya selama ini. Dia menilai kalau suaminya ini hanya fokus memikirkan karir pekerjaannya saja. Sementara di sisi lain, Dennis mulai mencoba memberanikan dirinya keluar dari apartemennya menemui Sylvie untuk pertama kalinya setelah mengurung dirinya selama 2 tahun ini. Hal ini pun membuat Walter jadi cukup senang. Dan dia yang mulai sadar akan kesalahannya di masa lalu, lantas mendatangi Catherine ke rumahnya. Di sana Walter meminta maaf kepada Catherine karena akibat kesalahannya lah Nick, anaknya Catherine, meninggal dunia. Namun Catherine yang sudah menerima semuanya enggak berkata sepatah kata pun. Sehingga dia pun bergegas pergi meninggalkan Walter yang diselimuti dengan rasa penyesalan. Lain halnya dengan Jordi yang kembali pulang ke rumah untuk meminta maaf kepada Alice, malah langsung disambut bogem mentah dari ayahnya sendiri. Karena ternyata Kurt sang ayah sudah mengetahui perihal perselingkuhan Jordi dengan ibu tirinya tersebut. Di akhir cerita, Alice pun melerai keributan itu dan memutuskan memilih Kurt yang lebih kaya raya daripada pecundang miskin seperti Jordi. Namun meskipun kalah bersaing dengan ayahnya untuk mendapatkan ibu tirinya, tapi Jordi masih punya Melissa yang apemnya siap dinikmati kapanpun dan dimanapun Jordi mau, guys. Dan cerita film pun ditutup dengan ekspresi begitu bahagia dari Walter karena melihat Dennis, adiknya, kini sudah kembali menjadi laki-laki normal dan sedang berkencan dengan kekasih lamanya. Oke guys, seperti itulah seluruh alur cerita film kita kali ini. Semoga teman-teman semua terhibur. Jangan lupa like dan subscribe serta nantikan terus alur film lainnya, guys. Ya udah, sekian dulu. Saya Ogan, sampai jumpa lagi di video berikutnya.